Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Ini ada kabar tadi Ibu di chat sama Intan. Intan katanya sakit. Oke, kalian Ibu sudah lihat di drive tadi sudah mengabsen. Nah, ini tinggal nunggu joinnya di sini aja. Absen di linknya sudah. Sebelum mulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang kita harapkan hari ini bisa tercapai. Siapa yang mau pimpin doa, Nak? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan, Go. Baik, teman-teman dan Ibu Guru, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Agung. Masih tetap semangat ya? Masih tetap semangat atau sudah loyo nih? Sudah makan siang atau belum nih? Sudah, Bu. Sudah ya, tetap semangat ya. Walaupun ini jam pelajaran terakhir, masih ada yang ingat materi minggu lalu apa? Sistem klasifikasi makhluk hidup sama kladogram. Oke, sistem klasifikasi makhluk hidup sama kladogram. Itu tadi yang berbicara siapa? Narendra ya? Betul Narendra ya? Iya, Bu. Absen berapa Ya, Bu. Narendra? Absen 1. Ada yang masih ingat klasifikasi makhluk hidupnya apa saja? Pengelompokan yang kita sudah bahas minggu lalu. Dibedakan menjadi berapa kelompok? Masih ada yang ingat? Oh, yang katakan Narendra lagi ya. Silakan Narendra. Sistem klasifikasi alami, Ya. buatan, filogenik, habis itu sistem klasifikasi menurut Carolus Linnaeus, nama 5 kingdom. Oke, betul ya. Ibu akan masuk ke pembelajaran hari ini. Ada gambar ini, ada 2 gambar Ibu sajikan. Gambar A sama gambar B. Ada yang tahu ini? Kira-kira gambar apa ini yang A sama gambar B-nya? Ya, silakan. Ya, gambar A itu gambar orang sedang bersin dan yang B virus. Iya, oke. Untuk menjawab itu, hari ini Ibu akan mengajak kalian masuk ke kompetensi dasar, yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Nah, di sini yang diturunkan dari kompetensi dasar itu adalah pertama, kita akan belajar tentang menganalisis struktur tubuh virusnya, menganalisis mekanisme replikasi virusnya, kemudian menelaah bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Kemudian kalian akan membuat sini hasil PowerPoint-nya berisi struktur virus, replikasi, serta bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Oke, ada nanti satu lagi untuk penugasan kalian nanti membuat desain nanti pada akhir pembelajaran Ibu akan sampaikan. Di sini Ibu masih menggunakan model problem listening. Nah, dengan tujuannya di sini bahwa kegiatan kalian hari ini Ibu ajak menganalisis struktur tubuh virus dengan tepat ya. Kemudian dengan diskusi kalian menganalisis mekanisme replikasi virus dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok juga kalian dapat menelaah dan membuat hasil karya dalam bentuk PPT itu tentang bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensi dengan tepat. Ibu sajikan dulu kuis biologinya nih. Ini yang sudah baca materi silakan. Ada yang bisa jawab? Virus disebut sebagai palu peralihan karena kan virus itu bisa setengah hidup dan setengah mati. Maksudnya itu dikarenakan jika virus itu sudah masuk ke dalam tubuh atau menjangkiti seseorang, maka virus itu baru bisa hidup untuk melakukan tindakan-tindakan seperti bereproduksi, menunjukkan aktivitas untuk menjangkiti objek yang dijangkiti gitu. Kalau misalkan tidak, jadi lambat laun virus itu akan mati sendiri. Jadi virus itu disebut oleh makhluk peralihan. Dari materi yang minggu lalu, itu kan klasifikasi kalian Ibu ajak membahas 5 kingdom ya, virus tidak masuk di dalamnya. Nah ini, karena dia masih dalam kondisi dikatakan peralihan. Itu masuk ke satu tadi disebutkan dengan Resa, bisa dikatakan sebagai benda dan bisa dikatakan makhluk hidup jika dia menimbulkan suatu penyakit ya saya. Ya, Bu. Hari ini Ibu akan ajak kalian membahas beberapa kasus. Kasus pertama, perhatikan ini ada 2 gambar. Nah, kita akan menganalisis struktur virusnya. Yang pertama, ini kira-kira ada yang tahu gambar apa ya, Nak? Gambar 1, HIV. virus HIV. Gambar yang kedua sudah ada tulisannya itu. Itu apa tadi? Virus corona. Virus corona. Di sini kalian akan cari informasi lebih lanjut, struktur dari virusnya, di sini seperti apa. Kemudian ini dia ciri khasnya dari gambar 1, 2, 3, 4, 5 keterangan ini kalian masukkan dalam tabel. Ini juga corona virusnya, strukturnya seperti ini. Nah, kalian
Dari komponen-komponen ini semuanya dicari informasinya, kemudian tentukan apa fungsi atau peranannya masing-masing. RKPD-nya sudah Ibu bagi di grup, sudah dibaca. Kasus yang kedua, nah, ini kasus adalah replikasi virus. Anak perhatikan gambar ini, ada yang tahu ini kira-kira yang mana virusnya, yang mana sel inangnya ya. Nak? Kamu perhatikan di sini ada virus yang masuk ke sel inangnya. Ya, masuk ke sel inangnya, prosesnya itu seperti apa? Kalian bisa simak sini. Bentar, Ibu sajikan video. Tolong diperhatikan. Pada dendritik, virus mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme dalam sel, bereplikasi dan pada siklus lisogeni, DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel inang dan bereplikasi. Dari tayangan tadi, kalian bisa mengisi ya di sini. Yang mana tahapan yang pertama disebut apa di situ, prosesnya seperti apa. Kemudian lanjut yang ini kedua sampai akhirnya ini berputar. Ini ada di tabel RKPD yang sudah Ibu bagi, itu ada 2 tabel antara A sama B. Kalian tarik kesimpulannya nanti. Bisa ya kira-kira ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Kita lanjut. Kasus yang ketiga, ini ada gambar. Di sini Ibu sudah isi keterangan dari penderita AIDS yang sedang diperiksa oleh dokter. Salah satu kasus penyakit ini adalah kasus mematikan ya, di nomor 3 di dunia. Di Indonesia datanya seperti itu. Nah, carilah informasi terkait penyakit tersebut. Kalian menelaah penyakit AIDS dari aspek penyebab penyakitnya, kemudian bahaya penyakitnya, berdasarkan tingkat virulensinya, dan cara yang paling efektif untuk mencegah penularannya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Kalian sudah dalam kelompok masing-masing ya, kelompoknya kita sudah bentuk di WA dan di Telegram, grup kalian masing-masing. Kasus 1 itu kelompok 1 dan kelompok 6, betul? Betul. Gambar 2 yang kelompok 11 ya. Kasus yang kedua kelompok 3 dan 7, kasus yang ketiga kelompok 5. Prosesnya di sini untuk berdiskusi. Nah, kalian nanti akan masuk ke breakout room kurang lebih 10 menit. Nah, berarti 12.52 berarti sampai 13.0 berapa di sini? 2 ya. Kalian masuk ke breakout room-nya. Silakan dari kelompok yang pertama. Jadi yang matriks tuh apa yang tadi tuh ya membantu? Yang tadi Ya, aku udah ganti, mau tak share lagi. Untuk yang gambar toknya tuh kita kan dapat contoh gambar yang masih rumpang kan, Ya. panah-panahnya tuh. ya. Itu kita pas presentasi disebutin nggak nanti? Kayak misalnya yang pada panah pertama ini merupakan RNA, panah kedua merupakan kapsid, panah ketiga BP120, panah keempat ini panah kelima. Kalau sekarang diisiin di PowerPoint-nya bisa nggak? Bisa Kayak aja di sih. sampingnya. Sri Wahyuni gimana? Ada yang ditanyakan? Dapat gambar 1 ya nak ya? Iya, HIV Bu. Iya. Bagaimana? Bisa. Di gambar itu ada 5 bagian yang mesti kalian cari informasinya, kemudian fungsinya. Bagaimana, sudah ketemu? Sudah Bu. Sudah. Nggak ada yang ditanyakan bagian yang pertama itu apa begitu. Sudah, coba-coba di Yang nomor 5 agak kendor karena susah nyari fungsinya Bu. fungsi yang mana itu matriksnya? Yang kelima. Matriks protein. Apa itu jawabanmu? Matriks protein. Kan komponennya ada protein di dalamnya. Berarti kira-kira fungsinya ke arah mana? Oke, itu saja satu. PPT-nya bagaimana? PPT-nya sudah. Sudah klop ya? Oke, Ibu tinggalkan kalian ya. Nanti balik, ingat jam berapa tadi Ibu suruh? Jam 1 lewat ya? 1:02. Iya. Silakan ke depan nak. Ke main room. Waktunya sudah habis. Sebentar, Bu. Baik Bu. Sudah semua balik? Nah, kalian sudah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Sekarang kita lanjutkan penyampaian hasil diskusi kalian. Kelompok mana yang duluan siap nih, boleh? Atau Ibu tunjuk? Om Swastiastu, Ibu Guru dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 mengenai daur hidup virus. Di kesempatan kali ini, kelompok 3 mendapatkan kasus menganalisis untuk hematis daur litik dan daur lisogenik. Untuk itu, keduanya memiliki tahapan-tahapan tersendiri. Yang pertama merupakan tahapan untuk daur litik. Terdiri dari absorpsi. Yang pertama, tahapan ini bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Yang kedua, ada penetrasi. Selanjutnya, yaitu ada tahapan daur lisogenik. Dalam 2 tahapan pertama perkembangan virus litik dan lisogenik, yaitu pada tahapan absorpsi dan penetrasi melalui tahapan yang sama. Yang pertama yaitu absorpsi. Tahapan absorpsi terjadi ketika virus menempel pada dinding sel inang. Tahapan yang membedakan keduanya yaitu pada tahapan penggabungan dan
fase pembelahan. Ada pula pada siklus litik yang mengandalkan sel inang untuk dihancurkan, sedangkan sel lisogenik yang bereproduksi tanpa menghancurkan sel inang untuk bertambah banyak. Sekian dari laporan presentasi hasil diskusi mengenai daur litik dan lisogenik dari kelompok 3. Terima kasih Agung, penjelasannya sangat lengkap dan jelas. Ibu ulas sedikit. Memang benar dari jabaran tadi, gambar A adalah siklus litik, gambar B adalah siklus lisogenik. Di mana siklus litik ini terdiri atas 5 tahapan, yaitu fase absorpsi, fase penetrasi, fase sintesis, fase perakitan, dan fase litik. Sedangkan untuk siklus lisogeniknya ada fase absorpsi, fase penetrasi, fase penggabungan, fase pembelahan, serta pemisahan dari sel inang. Oke, ada yang ditanyakan? Saya Wahyu? mau bertanya, Bu. Iya, Wahyu ya, silakan Wahyu. Siapa saja yang perlu melakukan isoman? Siapa saja yang perlu melakukan isoman, begitu Wahyu ya? Ya, Bu. Kita sedang menghadapi kasus pandemi. Ini pertanyaan dari Wahyu, bagus sekali ya. Ada yang bisa menjawab? Jadi saya akan menjawab secara ringkas orang-orang yang belum melakukan isolasi mandiri, yang terutama dan diutamakan itu adalah orang-orang yang mengalami beberapa gejala tertentu yang berhubungan dengan virus corona ini. Dan mengapa isolasi mandiri harus 14 hari? Jadi rata-rata gejala-gejala tersebut timbul dan mulai terlihat setelah 10-20 hari. Kita tarik kesimpulan bahwa hari ini kita belajar tentang struktur tubuh virus. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, yang pertama struktur tubuh virus. Setiap virus bagaimana? Apakah sama lihat dari strukturnya? Beda, Bu. Iya, silakan dijabarkan Narendra. Struktur virus tergantung dari bentuk sama jenis virusnya masing-masing. Jadi tiap virus tuh memiliki ciri-ciri yang berbeda dari strukturnya, materi pembentuk, dan lain-lain. Iya, betul. Yang kedua, proses yang kedua kita menganalisis replikasi daur litik sama lisogeniknya. Silakan dijabarkan, kita tarik kesimpulan bahwa daur litik terdiri atas tahapan apa saja. Siapa yang mau menarik kesimpulan? Ayo, Agung tadi yang presentasi, masih ingat tadi penjabarannya, Gong? Ya, Bu. Ya, yang pertama tahapan litik apa saja, Gong? Daur litik terdiri dari 5 tahapan, yaitu absorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, dan lisis. Kita lanjut sebelum mengakhiri. Ibu kirim evaluasinya di Telegram ya. Kalian kerjakan. Tuh Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti Ibu cross check hasilnya. Kita lanjut untuk minggu depan. Penugasan kalian di sini kita kan belajar tentang KD4-nya adalah berkampanye tentang penyakit AIDS. Kalian Ibu tugaskan untuk membuat desain poster bahaya AIDS, cara pencegahannya, cara penularannya. Dikerjakan sesuai dengan kelompok kalian. Ibu tawarkan waktu seminggu, desainnya bisa digital, bisa kalian sendiri buat secara manual dengan kreativitas kalian. Sebelum selesai kita akhiri, kita lakukan refleksi dulu. Hari ini kita belajar tentang apa? Ibu pengen kalian menyampaikan apa yang belum kalian pahami dan apa yang kalian sudah pahami. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, pada pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari mengenai struktur virus HIV, struktur virus corona, mengenai cara pencegahan HIV dan AIDS, lalu tentang replikasi daur litik dan daur lisogenik. Untuk itu saya sangat terkesan karena semua materi yang dijabarkan oleh teman-teman sudah sangat jelas dan memberikan informasi yang bagus untuk kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Berarti sudah semua dipahami materinya hari ini? Berarti ketiga-tiga indikatornya sudah. Oke, berarti kita sudah berhasil lakukan proses dan Ibu lihat juga di sini hasil dari tes evaluasinya juga sudah bagus ya. Oke, terima kasih. Di penghujung akhir untuk materi minggu depan, selain penugasan yang Ibu minta tadi tentang desain, Ibu minta kalian membaca materi lanjutan dari kegiatan hari ini, yaitu adalah klasifikasi virus ya, serta manfaat virus bagi kehidupan. Berarti untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Ucapkan terima kasih apa yang kita inginkan hari ini tercapai. Silakan dipimpin doanya. Baik, saya mimpin doa, Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih Agung. Ya, Bu. Selamat siang semuanya. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.